matinya mati syahid. Iya, lain pagi dan sore, habis subuh sama habis asar, bukan habis maghrib. Karena apa Pak Ustaz? Habis asar itu pergantian malaikat, termasuk pergantian setan. Jadi malaikat sama setan itu juga sip-sipan. Ada, gak ada pekerja pabrik ya, paham ya? Tapi bukan maghrib, habis asar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut, pertanyaan saya terakhir tentang agama Islam. Bu, di dalam Al-Quran kita ini minta sama Allah mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan Islam? Islam dalam husnul khotimah. Yang mana ayatnya Bu? Husnul khotimah ayatnya yang mana Bu? Oh, bisa selamat. Oh ya Allah, itu bukan Al-Quran, itu doanya ulama. Oke, ayo, ada yang bisa? Bu, kita di dalam Al-Quran mohon sama Allah mati dalam keadaan muslim. Apa husnul khotimah? Apa husnul khotimah muslim? Sudah, saya tanya di Al-Quran. Oke, ayo jawabannya apa? Buka Qurannya surah 7. Ternyata kita ini dianjurkan, ya diperintahkan oleh Allah kalau doa setiap habis sholat jangan cuma minta rezeki gini kabel, tidak. Tapi yang paling penting itu terakhirnya nanti. Apa Ustaz? Surat 7 ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabrau wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Jadi ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim, wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim, wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Baru ditambahin, tambahnya Pak Ustaz. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, bukan bihusnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kata Habib Umar Al-Hafidh, siapa saja seorang muslim membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah setiap hari sekali saja, insya Allah 99% orang itu nanti kelak wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bu, jawabanullah saya ulangi, kul bifadlillah. Bifadlillah itu artinya karunia Allah itu agama Islam. Maka ngapunten semuanya, jangan sampai kita ini wafat kecuali wafatnya dalam keadaan muslim. Qurannya surah 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat 3 Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat mati kecuali dalam keadaan Islam. Biasanya Bu, Ibu, Pak, Dik, adik. Biasanya kalau orang senengnya ngaji, wafatnya pas ngaji, sedang ngaji atau selesai ngaji. Biasanya orang seneng baca sholawat, wafatnya pas baca sholawat. Bahkan mohon maaf, ada jamaah ketika mendengarkan suara saya, dia ingat suara ayahnya. Pak Ustaz, saya ingat suara bapak saya seperti Pak Ustaz. Loh, sekarang sudah wafat Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz, mohon maaf, ketika menjelang sakaratul maut, bapak saya itu mengumpulkan semua ponaannya untuk baca mahaludiyah. Jadi ketika membaca mahaludiyah, jadi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
salam alaika salawatullah alaika. Lihat sendiri. Ya Rasulullah, ya bisa lihat datang. Akhirnya ketika Rasul datang, beliau apa? Mohon maaf, ini orang yang senangnya baca sholawat. Bahkan mohon maaf, Imam Bukhari, saya punya kitabnya tebal begini. Imam Bukhari sebelum wafat itu ditungguin kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kan Nabi kan mati Pak Ustaz. Mohon maaf, ayo. Ini kita merinding loh ya. Coba buka Qurannya. Saya tanya. Ibu-ibu yang masih punya ibu kandung angkat tangan. Yang masih punya bapak kandung angkat tangan. Yang masih punya ibu mertua angkat tangan. Yang masih punya bapak mertua angkat tangan. Pertanyaan saya, yang sudah wafat, pertanyaan saya, apakah mereka bisa lihat kita? Saya tanya, apakah yang sudah wafat di alam barzah, yang mukmin loh ya, entah ibu kita, saudara kita, mbah-mbah kita, apakah bisa lihat kita sekarang ngaji ini? Bisa apa enggak? Bisa, benar ya? Qurannya surat berapa? Enggak tahu. Ya udah, buka Qurannya, coba dibaca terjemahannya coba. Surat 9 ayat 105. Karena kemarin ada jamaah tanya, Pak Ustadz, mohon maaf, ceritanya ketua takmir Masjid Al-Ikhlas Alam Juanda habis ngadakan walimah Maulid Nabi. Malamnya tangan panggil dulu. Habis acara Maulid Nabi, malamnya dia ditemukan oleh Allah, ketemu sama ibu bapak yang sudah almarhum dengan wajah yang bercahaya dan senyum. Sudah, coba baca surat 9 ayat 105. Coba terjemahnya. Boleh? Kajian boleh diserah. Ayo boleh. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau kita belajar tafsir, entah tafsir Ibnu Katsir atau Al-Aisyah atau Al-Wajid, ternyata ini saya ngomong cuma hanya orang beriman. Gak hanya Allah yang melihat pekerjaan kita. Rasulullah ketika umatnya berbuat kebaikan, Rasulullah memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, kajian sih gue jenengi oleh kumpul-kumpul. Sudah berapa tahun loh? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun lebih jamaah jenengi Kurono. Mosok jenengi jamaah pengajian Al-Barokah. Nah, yo setuju Al-Barokah. Pokoknya pengajian Al-Barokah, barokah kabeh, barokah umur, rezeki, ilmu, anak cucu keturunan, keluarga besar. Tapi terus sampai untuk jamaah apa jadi ya, bon. Jadi hanya Allah gak ada Rasul. Orang beriman, bapak kita, bapak ibu kita yang sudah almarhum bisa lihat kita, Bu. Cuma kita gak bisa lihat mereka. Mereka gembira, Bu. Mereka senang, ya Allah. Gak salah saya dulu nyekolahkan anak salah. Gak salah saya dulu nyekolahkan anak saya di TPA, TPI. Mohon maaf, dini lagi. Gak salah. Tapi ketika mohon maaf orang mukmin itu lihat anaknya, keluarganya itu royoan warisan, jarang nanggone masjid, jarang pengajian, mereka mohon maaf sedih. Akhirnya apa? Ya Allah, tidurkan saya ya Allah. Nanti dibangunkan saya nanti kelak, nanti kalau sudah hari kiamat ya Allah. Mereka seperti itu. Makanya mohon maaf kalau kita berbuat kebaikan, entah itu baca Al-Quran, sedekah, infak, wakaf, atas namakan alamat kepada mereka. Paling enggak mohon maaf, bukan ilah ruhi, ilah arwahi kepada orang tua kita, tapi ilah hadrati. Paham ya? Ini saya diajari sama Mbak Husain.
Bagus saya gurunya Yai Mama Bali, Husain Sasab. Jadi kalau sampai bapak ibu sampai sudah wafat itu ila hadarati, bukan ila ruhi. Hadarati itu yang paling dicintai, makanya kalau Rasulullah kan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ini salah satunya. Tidak. Jadi itu untuk orang-orang yang spesial boleh. Ila hadratin Nabi Bapak Isa Pejani sampai almarhum bapak ini ibu sama jadi jika mau sholat kan belum sholat. Apalagi kalau saya ikut ada jamaah umrah, mau umrohkan orang tuanya, Pak Ustadz, wallahi saya dulu adalah anak yang durhaka Pak Ustadz. Apakah saya sekarang kalau mau mengumrohkan ibu bapak saya yang sudah almarhum Pak Ustadz, apakah diterima? Insya Allah diterima oleh Allah. Ternyata apa ketika dia mengumrohkan ibunya? Mohon maaf loh ya. Lihat di Ka'bah sekali ada ibunya, sudah ibunya. Ada ibunya. Tapi ya bisa harus. Akhirnya dia cerita sama saya. Kadang-kadang mohon maaf kemarin ada yang seorang suami mengumrohkan istrinya yang tercinta, wafat, diumroh badalkan. Setelah umroh diri sendiri, kemudian labbaik Allahumma umrohkan an siapa namanya? Ternyata nggak kelihatan itu di Mekah, di Ka'bah pas tawaf sa'i nggak kelihatan. Tapi ketika setelah mohon maaf setelah tahallul dia kemudian mandi, kemudian dia tidur. Mohon maaf. Ada yang di situ. Suamiku, terima kasih. Subhanallah.